Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat santri dan seluruh pemirsa di Nusantara. Ujian atau ulangan akhir tahun merupakan bagian ending dari proses KBM setiap pelajar, setiap santri. Sekaligus menjadi tolak ukur seberapa jauh, seberapa dalam mereka memahami pelajaran yang diberikan oleh Dewan Guru kepada mereka. Sebagian di antara para pelajar, sebagian di antara para santri, mereka menanggapi ujian, menyambut ujian dengan penuh sukacita. Karena mereka tahu bahwa waktu yang mereka tunggu-tunggu, waktu di mana mereka beristirahat dari pelajaran, waktu mereka beristirahat untuk menyiapkan pelajaran di level yang lebih tinggi di tahun yang akan datang. Sebagian juga mereka merasa mengeluh karena porsi belajar mereka tentu akan semakin bertambah dan tentu akan lebih menguras pikiran mereka. Lalu seperti pemandangan yang ada di belakang saya, bagaimana keseruan siswa Madrasah Miftahul Huda Tanggir dalam melakukan kegiatan semester di akhir tahun ini. Mau lihat keseruannya? Kita langsung wawancara dengan kepala pondok kita. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya sebentar, Ya. Pak. Ini mau tanya-tanya nih, Pak. Ini kan seperti pemandangan yang ada di belakang kita, Pak Niko. Okay. Siswa madrasah sekarang para santri sedang melakukan kegiatan semester genap, semester akhir tahun. Tanggapan Bapak apa sih mengenai siswa-siswa yang sedang melakukan semester? Apakah mereka menyambut kegiatan semester dengan penuh kebahagiaan karena waktu refreshing yang cukup panjang yang selama ini mereka tunggu-tunggu akan tiba? Atau malah mereka susah karena porsi belajar mereka semakin bertambah dan semakin menguras pikiran? Tanggapannya Bapak gimana, Pak? Kalau menurut saya sih, kalau dilihat dari teman-teman santri, itu ketika menjelang liburan itu sangat senang sekali. Meskipun mereka paham bahwa sebelum liburan itu ada ujian, yaitu ujian semester genap, tapi para santri itu sudah biasa menghadapi yang namanya ujian. Jadi dalam ujian semester kan hanya sekedar mengisi soal-soal yang hanya jawaban-jawaban dengan jawaban-jawaban, sedangkan ujian dia di kehidupan pondok itu lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi ya, dibanding ujian semester. Dibandingkan hanya tulis ujian secara formal untuk hanya saya ikut semester ini. Memang ada yang lebih menegangkan itu ujian di kelas 3 aliyah. Nah, itu ya. Kalau khusus 3 aliyah ini beda sendiri dengan kelas-kelas yang lain karena ada ujian tes baca kitab, yaitu baca kitab Al-Qur'an, kemudian kitab hadis yaitu Jawahirul Bukhari, kemudian kitab usul fikih yaitu Syarah Jam'ul Jawami, dan kitab fikih yaitu Fathul Mu'in. Karena apa? Membacanya itu di hadapan para kiai, para pengasuh yang ngajar di Madrasah Miftahul Huda, dan itu sangat menegangkan, ditambah lagi dihadiri oleh wali santri sendiri di depan panggung panas dan juga di live oleh tim multimedia. Jadi itu momen-momen yang sangat menegangkan bagi mereka, tapi juga bagi mereka itu sangat membahagiakan. Karena itu adalah termasuk momen-momen yang langka yang harus dihadapi oleh para siswa ketika mau tamat dari Madrasah Miftahul Huda. Jadi seperti itu kalau menurut. Berarti para siswa ini justru malah bahagia, Pak. Iya, senang. Semester senang. ini Karena bahagia. apa? Dari sekian bulan, 10 bulan ini, di pondok ini kan mereka ditekan suruh menghafalkan, ditakzir, dididik. Karena di pondok itu tidak hanya belajar ilmu, tapi juga pendidikan karakter, akhlak dan sebagainya. Jadi ada tarbiyah. Lalu setelah semester ini kemudian
siswa masuk ke masa waktu yang mereka tunggu-tunggu, yaitu masa refreshing yang cukup panjang, sekaligus masa di mana mereka menyiapkan pikiran, fisik, mental untuk naik ke pelajaran di tahun yang akan datang ke level yang lebih tinggi. Kira-kira pesan apa dari Bapak yang ingin disampaikan untuk para siswa, para santri setelah ketika mereka masuk ke waktu refreshing yang mereka tunggu-tunggu itu? Iya. Jadi setelah ujian semester nanti ada muadaah, dan setelah muadaah memang kegiatan belajar mengajar di pesantren itu dinonaktifkan. Mungkin kalau bahasa lainnya di luar liburan. Tapi dalam pondok pesantren itu pada intinya tujuan yang pertama santri mondok itu kan mencari ilmu. Dan memang salah satu di dalam mencari ilmu itu di pondok pesantren Raudhatul Talibin. Sedangkan sebenarnya mencari ilmu kan dimanapun, kapanpun itu bisa dilakukan. Karena perlu kita sadari bahwa jadi untuk pesan-pesan untuk teman-teman ya, teman-teman santri, yang pertama ingat tujuan awal kita mondok, yaitu pertama adalah untuk mencari ilmu atau izalatul jahli, untuk menghilangkan kebodohan. Karena dari kebodohan itu banyak sekali orang itu banyak melakukan kesalahan. Jadi diharapkan setelah ngerti sesuatu untuk tidak melakukan beberapa kesalahan-kesalahan yang ya tidak boleh dilakukan. Jadi pertama adalah terus belajar meskipun libur, meskipun tidak di pondok, harapan kami di rumah pun tetap belajar gitu. Karena itu adalah kewajiban kan. Thalabul ilmi fardun ala kulli muslimin. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kita mempelajari atau mengetahui hukum-hukum agama, jangan sampai itu hanya sekedar pengetahuan. Jadi harus benar-benar diamalkan. Baik diamalkan di pondok, juga nanti di rumah. Kalau di pondok mungkin banyak di antara teman-teman santri mengamalkan, karena memang ada yang mengawasi, ada yang apalah. Ini kalau di rumah ini, harapan kami tetap ilmu yang sudah dipelajari di pondok ini diamalkan gitu. Jadi diamalkan. Kemudian yang kedua, salah satu bentuk pengamalannya itu birrul walidain. Jadi mumpung di rumah, kita sebagai santri sudah menjadi kewajiban berbakti kepada orang tua, membantu, menyenangkan orang tua, bahkan kita memperlihatkan akhlak kita itu ada perubahan setiap tahunnya, lebih baik, dan itu membuat orang tua senang dan ridho. Nah, itu salah satu bentuk mengamalkan ilmu dari pondok. Meskipun akhlak yang baik itu kita tujukan tidak hanya kepada orang tua, kepada siapapun, tapi yang prioritas itu orang tua itu, iya, karena itu adalah kewajiban bagi seorang anak. Kemudian yang ketiga, pesan kami untuk para teman-teman santri itu ketika di rumah tidak seketat pondok. Ya. Kalau di pondok itu kan banyak sekali aturan, tidak boleh bawa HP, tidak boleh main game, bermain pun dibatasi dan sebagainya. Nah, harapan kami kalau di rumah itu harus ingat waktu. Jangan sampai karena selama 10 bulan ini dididik, diterbiyah, ditempa di pondok ini, akhirnya dia menjadi pelampiasan untuk bebas-bebasnya. Nah, itu tidak boleh ya. Tetap boleh hanya sedikit refreshing, tapi jangan sampai kita melalaikan sehingga kita kecanduan main game dan sebagainya, itu tidak boleh ya. Jadi hindari hal-hal yang negatif dari permainan game atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat itu sebisa mungkin dihindari. Kemudian yang terakhir pesan kami untuk teman-teman santri itu, jadi selama liburan ya tujuannya adalah untuk menguatkan kembali persiapan awal tahun. Jadi siapkan mental, fisiknya sehat. Jadi kalau sudah waktunya kembali ya harus ke sini, jangan sampai nanti terkendala karena sakit dan sebagainya. Ya. Mungkin itu saja untuk untuk teman-teman kami. Baik, mungkin untuk yang terakhir, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan lagi untuk Bapak dan Ibu, teman-teman santri, teman-teman siswa, para wali santri yang ada di rumah. Ya. Jadi untuk bapak-bapak atau wali santri atau wali siswa, wali murid, itu pesan kami dari kepengurusan, ketika anak pulang,
cobalah untuk selalu diawasi. Ya, diawasi karena selama 10 bulan di sini dididik oleh para asatid, para ustadz, para masyayikh sebisa mungkin untuk menjadi anak itu lebih baik. Jangan sampai hanya 2 bulan di rumah terus kebaikan itu menjadi hilang karena orang tua tidak mengontrol atau mengawasi anak-anaknya. Jadi mohon kerjasamanya, kita berusaha sebagai pengurus, para asatid dan dewan masyayikh itu untuk mencetak generasi ta'lif rijal atau mencetak generasi menjadi pemuda-pemuda yang hebat, yang tangguh, yang kuat. Jangan sampai ketika di rumah ini anak ini sebebas-bebasnya itu. Tetap ada pengawasan, pengontrolan, juga nasihat-nasihat dari orang tua. Kami mohon kerjasamanya antara kepengurusan pondok dengan keluarga atau orang tua di sana. Itu saja. Ya mungkin itu saja. Terima kasih Bapak. Iya, Maaf sekali mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Demikianlah Sobat Santri di seluruh Nusantara dan pemirsa di seluruh Nusantara, wawancara kami sedikit dengan beliau Bapak Ustadz Muhammad Zirjis selaku Kepala Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Tanggir Singgahan Tuban. Dan demikianlah kabar kegiatan santri Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin siswa Madrasah Miftahul Huda yang sedang menjalankan semester genap di akhir tahun ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.